Ketika kamu memikirkan Norwegia, hal-hal yang terlintas dalam pikiranmu adalah matahari yang tidak pernah terbenam di musim panas, alam yang luar biasa, dan fakta bahwa Norwegia adalah salah satu negara paling bahagia di dunia. Bahkan beruang putih yang bebas berkeliaran di alam liar. Kurasa mereka juga bahagia kan? Sudah merencanakan perjalananmu ke negara impian ini? Jangan terburu-buru, kamu harus memeriksa kembali anggaranmu. Bahan bakar di sana 10-15% lebih mahal daripada di negara-negara Eropa Barat lainnya. Makan di kafe untuk satu orang akan menelan biaya setidaknya $30. Ditambah lagi, anggaplah dirimu beruntung jika kamu bisa menemukan hotel dengan harga $100 per malam. Jika kamu mengetik negara termahal di dunia di Google, kamu akan melihat daftar ini. Swiss yang sangat mahal, Amerika Serikat, pernah ke sana, udah tahu. Luxembourg juga tidak mengejutkan, dan kemudian tiba-tiba kamu melihat Norwegia. Asal tahu aja, sebuah keluarga beranggotakan 4 orang membutuhkan lebih dari $4.000 per bulan untuk hidup di Norwegia. Dan itu belum termasuk biaya sewa. Para ahli mengatakan Norwegia sekitar 7% lebih mahal daripada Amerika Serikat. Norwegia sedikit aneh, biasanya negara-negara terkaya memiliki mata uang nasional yang lebih kuat dari dolar Amerika. Ambil contoh, franc Swiss misalnya, atau dinar Kuwait yang secara harfiah adalah bos dalam hal mata uang. Misalnya, 1 dinar Kuwait dapat membuatmu mendapatkan $3,25 Amerika Serikat. Disinilah ketidaksesuaiannya. Kron Norwegia atau krona dijuluki sebagai mata uang terlemah di dunia barat. Gimana bisa? Dalam dunia liar mata uang global, krona dulunya adalah pemain tangguh yang dikenal karena pergerakan uang yang cerdas. Tapi secara mengejutkan, sekarang krona menjadi mata uang terlemah di dunia barat, mengalami penurunan besar dalam 1 dekade terakhir. Krona telah jatuh terhadap dolar Amerika Serikat dan euro, menyebabkan kekhawatiran bagi bank sentral dan orang-orang yang memiliki uang di seluruh dunia. Roller coaster harga minyak adalah faktor utama dalam perjuangan krona karena Norwegia sangat bergantung pada ekspor minyak. Tapi meskipun harga minyak relatif tinggi, krona secara historis tetap lemah terhadap mata uang utama. Krona Norwegia yang lemah juga mempengaruhi kehidupan sehari-hari dengan kenaikan harga di hampir semua hal karena impor yang besar. Inflasi meningkat yang menyebabkan kenaikan suku bunga oleh Norges Bank. Suku bunga yang tinggi merugikan pasar perumahan dan membuat hidup lebih mahal bagi warga Norwegia. Jadi, salah satu alasan mengapa Norwegia sangat mahal mungkin karena mata uang nasionalnya yang lemah. Apalagi yang istimewa dari Norwegia? Iklim tentu saja. Mungkin sulit membayangkan sebuah negara yang sangat dingin bisa menjadi kaya raya. Ini adalah gambaran yang biasa kita lihat di media sosial dengan geotek Dubai, Arab Saudi, atau bahkan Kuwait. Dan masuk akal jika kita berpikir bahwa semua kekayaan itu ada di suatu tempat di selatan karena tempat-tempat ini memiliki ekonomi berbasis minyak yang kuat dan mata uang yang sangat kuat. Tapi pada kenyataannya, ekonomi yang lebih baik di selatan adalah tren saat ini. Pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa negara-negara dingin tampak meraup banyak uang, sementara negara-negara panas hanya nongkrong saja? Ternyata mereka yang tinggal di daerah beriklim dingin harus bekerja keras untuk bertahan hidup di musim dingin. Pikirin deh, untuk membangun tempat berlindung, menimbun makanan, dan menjaga agar api tetap menyala. Sementara itu, mereka yang berjemur di bawah sinar matahari sedikit lebih mudah dengan berburu dan mencari makan sepanjang tahun. Teori ini bahkan berlaku di negeri bawahnya, Sydney dan Melbourne, yang merupakan kota teratas dalam hal kekayaan di Australia, juga merupakan kota terdingin, sementara Darwin, kota terhangat, tertinggal di belakang. Beberapa orang mungkin berpendapat teori ini tidak berlaku ketika kita melihat peradaban kuno atau tempat modern seperti Singapura yang beriklim tropis.
Tapi zaman berubah, begitu pula dengan cara menghasilkan kekayaan. Dulu semuanya tentang pertanian, tetapi sekarang lebih tentang industri dan inovasi. Jadi Norwegia mungkin terlihat sudah ditakdirkan untuk menjadi kaya secara historis dan geografis. Tapi sebenarnya tidak sepenuhnya demikian. Norwegia pernah mengalami banyak kesulitan. Dahulu Norwegia menghadapi masa-masa sulit dengan musim dingin yang keras dan geografi yang rumit. Mereka bahkan pernah mengalami kelaparan yang mendorong keluarga-keluarga untuk mencari kehidupan yang lebih baik di Amerika Serikat. Jadi gimana Norwegia berubah dari negara miskin menjadi kaya? Minyak dan gas memainkan peran besar. Negara ini kecil tetapi memiliki sekitar 0,31% dari seluruh cadangan minyak di dunia. Tapi di Norwegia ada lebih banyak cerita daripada sekedar emas hitam. Sebagai contoh, cadangan minyak terbesar tidak berada di negara Arab, melainkan di Venezuela yang mengklaim hingga 20% dari emas cair dunia. Tapi ekonomi Venezuela masih jauh dari stabil, jadi ini bukan hanya tentang minyak. Meskipun kalah dalam hal luas hutan dari negara-negara Eropa lainnya, Norwegia merupakan produsen kayu yang tak tertandingi pada zaman pelayaran. Berkat jalur fjord yang strategis, kayu dari hutan pedalamannya dapat dengan cepat mencapai pabrik-pabrik di tepi fjord dan pasar global. Ketika jalur kereta api membuka potensi hutan yang lebih besar di negara-negara lain setelah abad ke-19, Norwegia menjadi raja kayu di Eropa yang didukung oleh armada kapal dagang kelas dunia pada abad ke-20. Kekayaan kayu Norwegia ditambah dengan norma-norma masyarakat kooperatif awal mendorong pertumbuhan di beberapa sektor dari pertanian hingga perikanan dan perbankan. Meskipun dicap miskin pada abad ke-19, PDB per kapita Norwegia mengalahkan negara-negara Eropa Timur dan Selatan. Kejayaan negara ini terus berlanjut setelah penemuan cadangan minyaknya. Norwegia adalah negara yang unik dengan populasi yang kecil tapi memiliki tanah yang luas. Meskipun luas, negara Nordik tersebar dan dianggap sebagai salah satu negara yang paling luas di dunia. Sebagian besar wilayah utara membentang di luar lingkaran Arktik, menawarkan bentang alam yang keras dengan lapisan tanah tipis yang menutupi batuan dasar. Medan yang sulit di Norwegia, penuh dengan pegunungan dan dengan musim tanam yang pendek, membatasi lahan subur hanya 2,2%, mirip dengan Yaman. Lahan subur yang tersebar di lembah-lembah kecil membuat pertanian yang luas menjadi tidak praktis, sangat berbeda dengan pertanian yang efisien di Amerika Serikat. Dengan luasnya daratan dan garis pantai, tapi jumlah penduduk yang sedikit, Norwegia menghasilkan banyak uang dari sumber dayanya. Ditambah lagi, alam Norwegia sangat baik kepada Norwegia dengan daerah penangkapan ikan yang kaya, tenaga air dari sungai, dan tenaga listrik dari air dingin. Kemudian datanglah hal kecil yang disebut minyak. Pada akhir tahun 50-an, terjadi penemuan besar yang mengubah segalanya bagi perekonomian Norwegia. Maju cepat ke masa kini, kegiatan perminyakan telah menjadi pengubah besar bagi Norwegia, mendorong pertumbuhan ekonominya dan mendanai kesejahteraan negaranya. Tapi Norwegia tidak hanya duduk diam dan melihat uang mengalir masuk, mereka membuat langkah cerdas seperti menciptakan dana kekayaan negara untuk mengelola kekayaan minyak mereka untuk jangka panjang. Dana ini menghasilkan banyak uang yang saat ini mencapai 1,7 miliar krona Norwegia atau lebih dari 160 juta dolar Amerika Serikat. Norwegia menggunakan bunga dari dana ini untuk meningkatkan anggaran tahunannya, memastikan layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan terbaik bagi warganya. Dan inilah yang menarik, Norwegia tidak berpuas diri. Mereka berinvestasi dalam teknologi berkelanjutan seperti tenaga angin lepas pantai untuk mengamankan masa depan yang cerah di luar minyak dan gas. Norwegia mungkin mahal tapi tidak bisa bersaing dengan tempat termahal di dunia untuk hidup, yakni Monaco. Hampir 4 kali lebih mahal dari rata-rata global, jadi jika kamu ingin bergaul dengan orang kaya dan terkenal, tidak perlu mencari tempat lain selain Monaco. Dengan harga properti yang melonjak hingga rata-rata lebih dari 50.000 dolar per meter persegi pada tahun 2022, tidak heran negara kecil ini menjadi magnet bagi kaum hartawan. Tapi
Tapi ada satu tempat yang sangat mahal bagi turis, dan aku tidak sedang membicarakan jebakan turis ya. Baik Oslo maupun Monaco tidak dapat mengalahkan harga di... Luangkan waktu sejenak untuk menebak-nebak. Siap? Selamat datang di Ashgabat, ibu kota Turkmenistan. Harga 1 galon susu di sini mencapai $15 Amerika Serikat, sementara paket langganan internet standar akan membuatmu mengeluarkan uang sebesar $186 Amerika Serikat per bulan. Tenang, kamu nggak miskin kok. Ini hanya masalah ekonomi. Alasan harga-harga ini sederhana. Nilai tukar mata uang nasional Turkmenistan terhadap dolar tetap dan tidak pernah berubah. $1 sama dengan 3,5 manat, dan itu sudah berlaku sejak tahun 1985. Harga-harga lokal dalam mata uang lokal naik karena inflasi, sehingga tidak sebanding dengan harga dalam dolar. Nilai tukarnya tidak pernah berubah. Jadi jika kamu tinggal di sana, harga-harga seperti itu tampaknya tidak luar biasa. Tetapi kalau kamu datang dengan dolar, kamu akan mengalami perjalanan yang mahal. Area ini mungkin tempat paling penting di Amerika saat ini, karena bernilai lebih dari $1 triliun. Ada sesuatu yang sangat berharga tersembunyi di Thacker Pass, dan ini akan membuat perubahan besar. Gak hanya di Nevada, tapi juga bagi ekonomi Amerika Serikat dan relasi globalnya. Caldera McDermott adalah area yang sangat luas, dengan panjang sekitar 45 km dan lebar 35 km. Membentang di Nevada Utara dan Oregon Selatan. Letaknya di Humboldt County, daerah pedesaan tenang dengan hanya satu kota utama yang akan banyak berubah dalam 5-10 tahun ke depan. Itu karena mereka menemukan emas putih di sana. Yang dimaksud di sini adalah litium. Dan untuk menjelaskan kenapa logam ini sangat penting, kita butuh timbangan. Di satu sisi, letakkan sebongkah litium dan di sisi satunya sebuah apel. Menurutmu, apa yang akan terjadi? Jika keduanya memiliki volume sama, maka apel akan lebih berat. Itu karena litium sangat ringan. Kepadatannya sekitar 0,5 gram per sentimeter kubik yang menjadikannya benda padat paling ringan pada suhu ruangan. Litium juga sangat reaktif. Artinya, litium sangat mudah digabungkan dengan elemen lain dan juga mudah terbakar. Campur dengan air, terbakar. Paparkan ke udara, ya terbakar lagi. Tapi saat memadukan bobotnya yang ringan dengan reaktivitasnya yang tinggi, kamu mendapat bahan yang sempurna untuk baterai, seperti baterai ponsel pintar, laptop, atau bahkan mobil listrik. Nevada menyembunyikan harta karun ini selama sekitar 16 juta tahun. Caldera McDermott dulunya merupakan titik panas vulkanik, memuntahkan batuan cair dan menciptakan danau besar dengan air yang kaya akan mineral. Seiring waktu, danau ini mengering dan meninggalkan lapisan tanah liat tebal yang syarat dengan litium. Saat ini, tambang Thacker Pass memiliki salah satu cadangan litium terbesar yang belum dimanfaatkan di dunia. Nilainya sekitar $1,5 triliun. Jika semua berjalan sesuai rencana, tambang ini diharapkan dapat menghasilkan sekitar 40.000 ton litium berkualitas per tahun. Dan itu cukup untuk membuat baterai bagi hingga 800.000 mobil listrik. Seperti yang disebutkan sebelumnya, logam ini adalah penunjang baterai modern. Dan dengan dunia yang berlomba menuju energi hijau, permintaan untuk litium meroket. Sejak tahun 2020, harganya sudah naik lebih dari 10 kali lipat, menjadikannya logam baterai termahal di dunia. Itu berarti jauh lebih mahal daripada magnesium, nikel, kobalt, dan bahan lain yang digunakan dalam baterai isi ulang. Saat ini kita menggunakan sekitar 1,16 juta ton litium per tahun, dan sekitar 85%-nya digunakan untuk membuat baterai, yang kebanyakan untuk mobil. Antara tahun 2030 dan 2040, para ahli menduga kita butuh 2 kali lipat biaya produksi, dari $94 miliar menjadi $188 miliar. Pada saat yang sama, investasi dalam baterai akan melonjak lebih dari 200%, mencapai $686 miliar. Akhirnya, pada tahun 2050, permintaan litium diperkirakan akan lebih dari 10 kali lipat dari produksi sekarang. Maaf soal angka-angka ini, kami hanya ingin menunjukkan betapa pentingnya Thacker Pass bagi seluruh dunia.
Tambang ini akan menjadi kunci untuk menjaga agar semuanya tetap berjalan. Dalam arti harfiah, karena sebagian besar permintaan di masa depan adalah untuk hal-hal seperti mobil, sepeda listrik, skuter, dan penyimpanan energi terbarukan. Nevada juga bisa menjadi pusat revolusi energi global, dengan target Amerika Serikat untuk mengurangi polusi hingga 50% pada tahun 2030, mengganti kendaraan berbahan bakar bensin dengan kendaraan listrik menjadi bagian penting dari ini. Dan untuk mewujudkannya, Amerika akan butuh lebih banyak litium dari yang diproduksinya sekarang. Saat ini, sebagian besar logam yang digunakan di Amerika Serikat berasal dari negara-negara seperti Chili dan Argentina. Jadi, jika ingin memimpin di pasar ini, Amerika perlu berinvestasi lebih banyak lagi dalam proyek-proyek seperti Thacker Pass. Tapi ada tantangan lain. Menemukan litium di tambang dan memurnikannya adalah dua hal yang sangat berbeda. Seperti halnya berlian yang dipotong dan dibentuk dengan hati-hati untuk memunculkan kilaunya dan dijual dalam bentuk cincin dan kalung. Hal yang serupa juga harus dilakukan pada litium. Bahan mentah yang berasal dari tambang harus diolah menjadi bentuk murni yang bisa digunakan untuk hal-hal seperti baterai. Cina cukup mendominasi bagian pasar ini dan bertanggung jawab atas sekitar 75% produksi baterai lithium-ion global. Dengan kata lain, meskipun sebuah negara menemukan logam ini di tanahnya, negara itu mungkin masih membutuhkan Cina untuk bantu memurnikannya. Jadi, Amerika Serikat sangat ingin memperkuat rantai pasokannya. Bahkan mereka begitu antusias dengan kemungkinan ini hingga otoritas telah menginvestasikan lebih dari $2 miliar dalam bentuk pinjaman ke proyek Nevada. Karena itu, Thacker Pass bisa menjadikan Amerika Serikat sebagai pemimpin dalam produksi litium di seluruh dunia. Jika perkiraan mereka benar, kaldera McDermott mungkin menyimpan hampir setengah dari cadangan litium yang diketahui di dunia. Jumlahnya hampir 2 kali lipat dari yang ditemukan di dataran garam Bolivia, misalnya, yang pernah memegang rekor dengan cadangan terbesar di dunia. Penemuan ini akan mengubah Humboldt County selamanya. Jalanan tenang yang dikelilingi alam gak akan pernah terasa sama lagi. Tambang ini akan butuh sekitar 2.000 pekerja yang mungkin akan pindah ke sana dari kota-kota lain. Para pekerja ini akan butuh rumah sakit, sekolah untuk anak-anak mereka, dan semua layanan yang diperlukan. Kamu melihat efek riak di sini? Untuk setiap orang yang dipekerjakan untuk di proyek ini, selama masa konstruksi, 6 orang lagi akan dipekerjakan untuk mendukung mereka. Thacker Pass juga akan berdampak besar pada perekonomian, nggak hanya di Nevada, tapi juga di seluruh negeri. Orang-orang memperkirakan tambang ini akan aktif selama 35 tahun dan setiap tahunnya, tambang ini diperkirakan akan menghasilkan lebih dari $2 miliar. Tapi ada satu hal, di Thacker Pass mereka akan mengekstraksi litium dari tanah liat, dan proses ini belum pernah dilakukan dalam skala besar sebelumnya. Jadi, masih bisa sukses atau gagal. Tapi jika berhasil, ini bisa mengubah industri secara keseluruhan. Pertanyaan besarnya, siapa yang tertarik dengan semua ini? Ada 3 perusahaan besar yang mengincar pasar litium di Amerika Serikat. Pertama, ExxonMobil. Raksasa minyak ini ingin mulai memproduksi litium pada tahun 2027. Dan mereka memiliki rencana untuk menjadi pemasok utama untuk kendaraan listrik pada tahun 2030. Lalu ada General Motors. Perusahaan di balik merek-merek mobil besar seperti Chevrolet dan Cadillac. Mereka begitu tertarik dengan bisnis ini hingga setuju untuk membayar $625 juta untuk 38% saham di Thacker Pass. Dan terakhir, Tesla. Pada tahun 2023, mereka mulai membangun pabrik di Texas untuk memproses litium. Ini semua bagian dari rencana mereka untuk menangani lebih banyak rantai pasokan mereka sendiri. Setelah tahu betapa pentingnya litium, kamu mungkin bertanya-tanya, bagaimana jika kita kehabisan? Itu bisa saja terjadi, karena litium berasal dari penambangan dan seperti emas, merupakan sumber daya yang terbatas. Tapi bukan berarti kita harus berhenti menggunakan ponsel pintar atau mobil listrik. Jika kehabisan logam ini, kita mungkin akan menemukan cara baru untuk memproduksi baterai. Bahkan, beberapa ahli menduga baterai termal bisa menjadi hal penting berikutnya.
Baterai ini menyimpan energi ekstra dari sumber terbarukan seperti angin atau tenaga surya yang sangat murah. Jadi, baterai ini mewakili cara baru untuk menyimpan energi dengan biaya yang sangat kecil. Saat ini, baterai termal utamanya digunakan untuk menggerakkan produksi baja, semen, dan bahan kimia. Baterai termal juga digunakan untuk memanaskan dan mendinginkan bangunan besar. Tapi semakin banyak proyek berfokus untuk membawa teknologi ini ke dalam ruang pribadi seperti rumah dan apartemen. Para ahli optimis bahwa inisiatif seperti ini bisa membuat baterai termal sama terkenalnya dengan baterai listrik dan mungkin akan segera menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari.